Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita tetap di dalam kondisi yang sehat dan yang paling penting tetap punya semangat untuk bisa menikmati waktu yang ada dan mengisinya dengan hal-hal yang positif, dan salah satunya adalah untuk memperkaya wawasan dan ilmu dengan belajar sosiologi. Ya, sebelum dimulai kalian boleh siapkan alat tulis supaya kalian boleh mencatat bagian-bagian yang penting di dalam penjelasan kali ini. Kali ini kita masih belajar mengenai globalisasi. Kalau kita mengikuti buku dari ESIS, kita masuk ke bagian B, yaitu permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal dan komunitas disebabkan globalisasi. Globalisasi telah membawa pengaruh yang cukup besar, bahkan sangat besar bagi masyarakat. Namun perubahan yang terjadi akibat globalisasi itu juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial bagi masyarakat. Seperti ada istilahnya cultural shock, cultural lag, disintegrasi sosial, dan ketimpangan sosial. Kita akan membahas satu persatu permasalahan sosial yang timbul karena globalisasi. Yang pertama adalah cultural shock. Cultural shock ini umumnya akan muncul pada masyarakat yang belum siap menerima perubahan, seperti pada golongan tua yang mengalami goncangan karena perubahan yang terjadi pada generasi muda. Cultural shock ini adalah hal yang serius karena apabila seseorang mengalami cultural shock, ini dapat mengakibatkan ketertinggalan kondisi seseorang karena dia merasakan depresi, bahkan bisa mengarah pada tindakan bunuh diri atau dorongan untuk dia bisa melakukan perilaku menyimpang. Istilah cultural shock diperkenalkan pertama kali oleh seorang antropolog yang bernama Calvero Ober, di mana dia menyebutkan ada beberapa fase seseorang saat mengalami cultural shock. Fase pertama disebut dengan the honeymoon stage, adalah tahap di mana seseorang itu di awal akan bersemangat mencoba berbagai hal baru di tempat baru atau budaya baru yang dijalani. Fase kedua itu disebut dengan the frustration stage, yaitu satu tahapan di mana seseorang yang mengalami culture shock itu mulai merasakan stres karena sudah melihat perbedaan-perbedaan antara budaya lama dan budaya baru, dan melihat misalnya ketidakcocokan yang dialami oleh diri dia. Fase ketiga itu istilahnya adalah the adjustment stage. Ini merupakan tahap penyesuaian, di mana momen seseorang itu mulai beradaptasi. Jadi adaptasi awal, tetapi belum benar-benar nyaman. Jadi dia mencoba untuk membuat dirinya bisa menerima, ya, bisa menerima tapi belum bisa menerima sebenarnya hal-hal yang masih belum cocok dengan diri dia. Fase yang keempat namanya the deeper adjustment, yaitu tahap penyesuaian yang lebih dalam. Jadi di sini lebih dalam dari sebelumnya karena di dalam proses adaptasi dia mulai memahami apa yang menjadi penyebab dia frustasi, begitu ya. Dan dia sudah mulai mengetahui bagaimana mengatasi hal itu. Nah, di fase akhir itu dikenal dengan istilah the acceptance stage, merupakan fase final, yaitu tahap penerimaan gitu ya, dimana bila seseorang mengalami cultural shock, dia sudah mulai merasa nyaman dan tidak menemui masalah berarti, karena dia bisa memecahkan seluruh masalah dalam proses adaptasinya. Dia sudah menerima semuanya dengan pemahaman yang baik kenapa dia itu ngerasa nggak cocok, dan bahkan dia sudah solve the problem. Sampai di stage yang terakhir ini adalah stage seseorang itu benar-benar merasa bahwa budaya barunya itu adalah hal yang bisa diterima dengan baik. Nah teman-teman, selain cultural shock, permasalahan yang muncul karena globalisasi ini juga adalah ketimpangan budaya atau cultural lag. Apa itu cultural lag? Cultural lag adalah kondisi tidak seimbangnya unsur-unsur kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Maksudnya adalah pembangunan yang dilakukan di era globalisasi itu kan sebenarnya membutuhkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang disertai dengan pemanfaatan teknologi yang seimbang, dengan juga penggunaan kondisi alam atau sumber daya alam, sumber daya sosial dan kebutuhan masyarakat. Namun ternyata di dalam kenyataannya itu sering tidak imbang dengan perubahan yang terjadi pada tata nilai dan norma dalam masyarakat.
Nah, kondisi tidak seimbangnya antara pembangunan yang terjadi tadi dengan kondisi perubahan pada tata nilai dan norma masyarakat yang ketinggalan tadi, itu menyebabkan terjadinya benturan nilai yang sering menimbulkan ketidaksepahaman bahkan disintegrasi sosial, sehingga bisa menimbulkan keadaan tanpa aturan atau anomi. Teman-teman, selain cultural shock dan cultural lag, ada lagi beberapa hal yang timbul sebagai sebuah permasalahan sosial akibat globalisasi. Misalnya saja, teknologi modern yang sebenarnya merupakan produk atau hasil pembangunan yang baik, itu bisa menimbulkan efek samping juga yang sebenarnya kalau dilihat itu malah justru bertentangan dengan kemajuan yang sudah dibuat. Yaitu ternyata kemajuan teknologi ternyata bisa menimbulkan efek samping seperti terjadinya pergeseran nilai, norma, dan perilaku di masyarakat. Saat masyarakat menerima hal-hal baru dari kemajuan teknologi, dia langsung menganggap bahwa nilai-nilai lama itu dianggap sebagai nilai yang tidak baik lagi dan siap untuk dibuang, dan nilai baru dianggap sebagai nilai yang terbaik. Nah, tentu saja kondisi masuknya atau dianggapnya nilai-nilai baru itu sebagai nilai yang baik dan mutlak ini akan meresahkan masyarakat, sehingga nanti timbul ketidaktentraman atau istilahnya disorganisasi dalam masyarakat. Menghadapi situasi ini memang tidak jarang gitu ya, masyarakat jadi bingung karena umumnya efek tersebut tidak mudah tertangkap oleh panca indera. Jadi memang tidak tertangkap dengan panca indera, tetapi dirasakan dan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Sebagai contoh misalnya adalah nilai yang kita selalu mengagung-agungkan karena memang itu merupakan ciri khas Indonesia, yaitu gotong royong. Sekarang kita lihat praktik dari nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di masyarakat yang merupakan nilai yang sangat dibanggakan itu sudah mengalami pergeseran, bahkan menjadi luntur dan tergantikan dengan satu konsep baru, yaitu masyarakat yang individualistis. Jadi bisa dikatakan bahwa proses globalisasi yang dialami oleh masyarakat itu bisa mengikis nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan digantikan dengan nilai dan norma-norma baru. Nah, teman-teman, kalian bisa menuliskan contoh lainnya. Nah, contoh bagaimana nilai-nilai baru itu mulai menggantikan nilai-nilai lama. Teman-teman, kita akan melanjutkan diskusinya di sesi sinkronus. Oke teman-teman, sampai ketemu di sesi sinkronus dan video pembelajaran berikutnya. God bless you.